Kita katakan dakwah merupakan ibadah yang sangat mulia. Kenapa ya ikhwan? Kalau kita renungkan tentang umur kita yang terbatas dan kita renungkan tentang kemampuan kita yang terbatas, dan kalau kita berpikir ekonomis bagaimana bisa dengan modal sedikit namun mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka ibadah yang terbaik untuk bisa meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, orang kemudian mendapatkan hidayah atau melakukan suatu kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Itu bayangkan antum berdakwah dengan internet misalnya, atau antum berdakwah dengan ceramah, atau antum berdakwah dengan menyebarkan tulisan-tulisan atau dengan makalah-makalah. Kemudian ada seorang yang membaca, kemudian dia dapat hidayah, kemudian dia mengamalkan apa yang antum sampaikan dalam tulisan tersebut. Kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut selama 20 tahun, maka antum tinggal ongkang kaki di rumah, seluruh pahalanya juga ngalir sama antum. Ini makanya pahala capeknya cuma sebentar. Tetapi setelah itu pahala terus mengalir kepada antum. Bagaimana lagi jika antum kemudian menyelamatkan seorang dari kesyirikan? Itu pergi berdakwah di puncak gunung mana atau lembah mana, kemudian ada orang yang terjerumus dalam kesyirikan, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada dukun, kemudian dia sadar, kembali kepada tauhid, maka betapa besar pahala yang akan mengalir kepada antum. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang bertauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku pada hari kiamat dengan membawa dosa sebesar bumi ini, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula." Ini keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluas-luasnya. Kemudian ada orang yang tadinya terjerumus dalam kesyirikan, kemudian antum jelaskan atau dia baca tulisan antum, kemudian sadar dan mengenal tauhid, kemudian dia menjaga tauhidnya selama 30 tahun sampai meninggal dunia. Bayangkan, pahala tauhid tersebut terus mengalir kepada antum. Oleh karena dakwah merupakan ibadah yang sangat singkat, tetapi pahalanya yang dijanjikan sangat luar biasa. Belum lagi kalau orang tersebut yang antum dakwai dia nyampaikan lagi kepada orang lain, maka terjadilah multi level marketing sebagaimana dikatakan. Pahala terus ngalir sama antum sementara antum sudah meninggal dunia atau dikubur dalam kuburan, pahala terus mengalir kepada antum. Akan tapi tantangannya berat. Karena ganjaran yang dijanjikan kepada seorang yang berdakwah berat, besar ganjarannya, maka tantangannya pun sangat berat. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang begitu fasih, afsahun nas, orang paling fasih. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang paling cerdas, yang paling pandai menyampaikan. Allah mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Wahai Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Orang yang paling top dalam menyampaikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa paling pintar, paling fasih, secara kecerdasan juga paling pintar, dan secara rahmat kepada manusia Nabi juga yang paling rahmat kepada manusia, apalagi kepada omnya sendiri yang dianggap seperti bapaknya sendiri. Itu pun ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepada orang yang sangat dia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Oleh karena hidayah murni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum. Bukan kewajibanmu untuk beri hidayah kepada mereka. Wahai Muhammad, Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kebanyakan manusia tidak beriman meskipun kau semangat untuk membuat mereka beriman, wahai Muhammad. Rasulullah SAW tidak bisa membuat orang-orang beriman. Rasulullah SAW juga Allah tegur waktu Nabi mendoakan sebagian orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un." Bukan urusanmu wahai Muhammad. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah mereka bertobat ataukah mereka diazab? Ternyata sebagian orang-orang kafir tersebut bertobat dan masuk Islam. Nabi menganggap mereka tidak bakalan dapat hidayah, ternyata Allah kasih hidayah.
Ternyata Allah kasih hidayah. Ini dalil semuanya bahwasanya hidayah bukan di tangan Nabi. Nabi SAW hanyalah menyampaikan. Dia jauh-jauh orang-orang munafik. Tiap hari hadir pengajian Nabi SAW, salat berjamaah bersama Nabi SAW, dengar khutbah-khutbah Nabi SAW, lihat akhlak Nabi SAW, toh tidak beriman. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi orang munafik? Luar biasa. Tahu benar tentang sifat Nabi, tahu benar tentang mulianya akhlak Nabi, tahu benar tentang mukjizat Nabi. Ayat-ayat turun tentang mereka, dengar ceramah-ceramah Nabi, dengar khutbah-khutbah Nabi, tetapi tetap tidak beriman, menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala.